Monggo dipun kebai sop awal kaya salat niki. Tapi memang salat itu untuk contoh ya. Ya boleh saja sawu sufufakum ya Mbak ya. Niki dirapatkan monggo ya. Supaya lebih baik ya. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum ya. Menata majelis itu ditata dalam surat Al-Jadilah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul ghaffar, alladhi yukawwirul laila 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amalis syaitan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man la'iba bin nardi sirrihi faka'annama sabaha yadahu fil lahmin hinzir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin jamaah majelis taklim ahad enjang ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala lan ingkang kula hormati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene kita sami tasih diparingi kesempatan lagi untuk menikmati hidup di dunia yang fana ini sampai di tahun 2025 memasuki bulan yang kedua nggih. Ini berarti kita sami tasih diparingi kesempatan. Ya, kata Ebit mumpung masih ada waktu. Ya. Waktu itu apa toh, Pak? Dek bendrong apal saiki lali. Nanti dibuka materi saya babul adab tentang al-adab alal waqt. Adab-adab terhadap waktu. Di sana saya tulis waktu adalah sebelum berbicara wal asri. Nama waktu dalam Al-Quran itu banyak. Satu di antaranya al-waqt itu adalah al-azal, yaitu al-ajal. Artinya sama. Ketika dimaknai ajal maka batas kesempatan yang terakhir. Itulah namanya waktu. Ya. Mumpung masih ada waktu ya teh, yang kita tidak ada yang tahu sampai kapan ya. Mila monggo kesempatan yang baik kita gunakan kanthi saapi-apike dalam upaya untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal kebajikan, dan untuk memperbanyak taubat dan istighfar. Melalui 3 hal itu semoga perjalanan hidup kita hari ini lebih baik daripada hari
kemarin dan hari ini semoga terus ya kita berbaik, hari esok lebih baik daripada hari ini. Itulah prinsip hidup seorang muslim. Pesan Allah dalam surat Al-Mujadilah, faltandur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, mila monggo tenan-tenan kesempatan ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak ada yang tahu peristiwa apa yang akan menimpa kita di hari esok. Surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamu. Kowe kabeh renek sing ngerti kedadian apa sing bakal ketemoni dina sesuk, lan kowe kabeh ora ana sing ngerti ana bumi ngendi kowe besok bakal mati. Subhanallah. Hari ini saya merasakan, kalau sampun cerita kali Pak Profesor ya, lho kula ndek dalu iki ngaji Pak ya. Terus tadi pagi memang ada acara di Cemani Indah. Saya ngimami, loh tahu-tahu kok suara saya beliru gitu. Untuk baca surat Al-Fatihah saja jadi beledotan tak karuan. Nah ini tidak ada tahu ya. Saya bangun tidur sholat, karena sholat malam biasa suaranya pelan, nggak tak rasa ke lebar ngimami subuh ya dah tambah bliru ya. Ini alhamdulillah di majelis pagi ini saya tadi sudah mikir kek nanti suaranya nggak karu-karuan ya dah. Alhamdulillah ya, semoga doa Bapak Ibu ya dah masih bisa semangat ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua mohon maaf, ini kemarin waktu ngirim itu saya mengklik. Biasanya saya ambil di flash disk itu yang. Nah ini di file yang ada di laptop itu ada kekurangan di habis tema itu kan biasanya pakai yang seri itu Pak. Ya toh. Karakter muslim 38 ini Pak, tidak tertulis ya. Kan saya bikin urut ya. Dulu babul adab itu di file saya batasi sampai 45. Adab 1, adab 2, adab 3 sampai 45. Ya mbuh wis enak sing bungkus kacang barang kok malahan. Iya. Lo kemarin kasus di Sragen ada ijazah nggo bungkus sayur kok gitu. Sragen meneh gitu. Kek ini belitin akad pagi Al-Hikmah ya nggo bungkus sayur nanti ya. Nah ini mau nanti masih serinya masih saya usahakan nanti mudah-mudahan masih diberi kesempatan ya. Kayak babul adab paling enggak sampai 45 ya. Jadi menjauhi 5 perkara yang membahayakan, bawahnya itu saya bikin tulisan kecil, fontnya 8 biasanya, yaitu apa? Kepribadian muslim 38, karena kemarin 37 gitu. Kemarin 37, ini yang 38. Jadi ya saya karena buka di file gampang gitu. Memang saya kelompok-kelompokkan itu Pak. Sah kalau bahasa Arabnya itu namanya sahsiatul muslim. Sahsiatul muslim, kepribadian muslim yang ke-38. Maaf itu tidak tertulis ya. Tema intinya adalah menjauhi 5 perkara yang membahayakan. Dikisahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering berdoa. Dalam doa Rasul memohon supaya dijauhkan dari 5 hal yang tertuang dalam doa ini. Saya baca, Allahumma inni a'udzubika min kulli amalin yukhzini wa a'udzubika min sahibin yu'dhini
wa a'udzubika min kulli amalin yulhini wa a'udzubika min kulli faqrin yunsini wa a'udzubika min kulli ghinnin yudghini. Rawahul Bazzar. Ya. Jadi Rasulullah mengajarin kita dalam doa ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala perbuatan yang menghinakan aku. Ya. Banyak hal-hal yang menjadikan kita hina itu bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Nah ini yang pertama ya. Kemudian aku berlindung kepadamu dari segala kawan yang menyakitkanku. Ya. Betapa banyak hari ini kawan tiba-tiba besok jadi lawan. Menyesal aku dukung kau 2 periode katanya. Kata orang. Kan cuma meniru kan saya. Lah kok menyesal lembian apa ora kok tonton. Wong dari wajahnya wis ketok nek pembohong. Pembohong itu bahasa syariahnya dajjal, Pak ya. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Sampeyan tu nek ndonga dajjal, aja mbayangke makhluk gedhe matane siji itu hakiki. Tapi yang dipakai oleh Rasulullah karena itu akan muncul di akhir zaman yang hakiki itu. Kalau yang majazi itu ada di setiap saat. Penjenengan buka dalam kamus bahasa Arab ad-dajjal wa al-kadzdzab. Arti dajjal itu apa? Pembohong. Pembohong. Orang yang suka berbohong, iya toh, janji-janji manis namun bohong, iya toh, namun bohong, itu namanya dajjal. Jadi kalau ada orang memang dasar dajjal, itu enggak salah, itu betul. Sekarang banyak dajjal-dajjal keliaran yang kamu sembah-sembah, Bu. Wah, apa pejang gesah nderek Pak Dajjal, rasakno kowe negerimu dijual laut wedi Fir'aun ora magri laut gitu. Ya, makanya itu kata komedian, nek ngaku wong sugih kuwi tandane iso magri laut. Kalau mau magri omah biasa. Magri laut itu baru luar dunia, katanya baru ada hari ini. Kalau Cina pernah memagri negerinya sehingga terkenal dengan pagar apa Pak? Benteng Cina, okeh tunggale. Keraton-keraton suka membuat pagar keraton ya. Kena apa? Ya gara-gara si Dajjal kuwi to. Mula kepribadian muslim minimal ngerti. Nggih Pak nggih. Pak. Apa sing tinggi? Wong sampeyan jare gesang pejah nderek Pak Dajjal. Saiki rasakno kowe ngono. Namanya Dajjal, semboyannya selalu dikit-dikit untuk rakyat, dikit-dikit untuk rakyat. Ternyata yang untuk rakyat cuma dikit. Jadi yang untuk rakyatnya cuma dikit. Ya, sampean kasih RSS sana magri laut 36 kilo. Itu baru Tangerang. Belum yang lain. Di luar Jawa ada sing lirik. Bisa ratusan. Oke, lalu yang ketiga, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari segala angan-angan yang melalaikan. Angan-angan
andai kata jikalau seumpama. Tiap hari mau andai-andai, ya dah. Akhirnya yo andai-andai lumut. Hilang andene karek rasakno. Karek rasakno, ya dah. Yang keempat, aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala kefakiran yang menyebabkan kelupaan, lupa kepada Allah. Kadal fakru ayakuna kufran. Yang namanya kefakiran itu sering menjerumuskan kita kepada kekafiran. Lagi nyuwun donga. Islam itu doanya supaya kita ini jadi orang yang cukup, bukan miskin. Meskipun tidak harus kaya. Sampeyan pilih kaya apa cukup? Alhamdulillah. Enek pengajian mesti jawabnya ngono. Ambo nek rapas pengajian ya Pak ya. Pas pengajian ya. Ya dah. Sebabnya apa? Sebabnya sekarang banyak orang-orang yang kaya, ujung-ujungnya malah kayak monyet. Ya kayak monyet itu coba. Sampeyan teng Juruk mau nonton kayak monyet itu gimana? Mang bawa pisang 3. Ya dah. 3 wae rasa oke-oke. Satu kandang monyet oke, sampean kayak sing nampa sing endi? Sing gede dhewe, pegang tangan kanan. Lemparin yang kedua, pegang tangan. Lempar yang ketiga, sing tengen dicokot, ngunjikok meneh. Persetan orang lain menangis. Yang penting apa yang diinginkan kayak monyet. Ya, pilih kaya apa cukup? Cukup apa? Ya, alhamdulillah, kowe tambah pinter ngono. Ngaji ki men tambah pinter ya. Cukup duite, cukup omahe, cukup kendaraane. Ya Pak ya. Cukup istrine. Wah, ibu-ibu ya cukup suamine lagi pun cukup apa? Alhamdulillah. Jujur. Ya. Kemudian mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima itu adalah dari kekayaan yang menjerumuskan. Ternyata kaya tidak selamanya juga selamat. Oke, wong sugih. Tapi akhirnya terjerumus dalam kerakusan. Rakus bin Tamak alias Geragas. Alias Geragas, berakot gunungnya wis entek genti selulup. Masya Allah. Dajjal ya. Iya. Milo, ini penting untuk kita kaji, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Jadi itulah 5 perkara yang betul-betul membahayakan. Ya. Karena segala sesuatu yang membahayakan itu harus dijauhi, harus dibebaskan. Kalau dalam ilmu usul fikih, ini bapak-bapak yang mungkin ada yang bersentuhan dengan ilmu usul fikih, al-istilahat al-usuliyah, itu ada ungkapan begini, ya ad-dararu yuzal. Segala sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan. Kan tingkatannya dikit-dikit itu, ya ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya segala sesuatu yang darurat maka bisa menghapus hukum-hukum yang terkait. Tapi di sana ada ad-dararu yuzal. Segala sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Lah ini 5 yang membahayakan ini harus betul-betul kita hilangkan. Kita nggak mungkin akan menghilangkan, kita nggak mungkin akan menjauhi kalau kita belum mengerti. Nah, kita awali dari pengertian ini. Yang pertama,
ya di dalam 5 perkara ini adalah yaitu min kulli amalin yuhzini. Weling-eling tenan Bapak Ibu, yaitu tentang perbuatan yang menghinakan. Perbuatan yang menghinakan adalah perbuatan yang menyebabkan pelakunya hina dan tercela, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Perbuatan yang selalu menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun kerugian pada orang lain. Langsung to the point, itu saya kasih bentuk yaitu dengan contoh ya, seperti zina. Ya. Zina, az-zina yuwarisul faqra. Kalau dalam hadis itu, yang namanya zina itu hanya akan mewariskan kefakiran. Kefakiran secara ya akidah jelas, kefakiran secara syariah jelas, bahkan sampai harus dirajam. Kefakiran secara sosial, nggak punya harga diri, maka orang-orang dahulu menyebut pelacur. Nggak tahu sekarang kok ganti jeneng. Wong itu nasnya jelas kok menghinakan kok. Jenenge apa, Bu? Oh ya gak ngono. Itu kita ini selalu kalah, Pak. Segala sesuatu itu memang dari istilah. Maka definisi dalam teori ilmiah, segala sesuatu yang memang benar harus didefinisikan. Mata nih Pak Abdullah, lu ngerti-ngerti diganti pekerja tuh. Ketika bahasa itu berubah menjadi pekerja, seakan-akan sah menurut teori-teori sosial. Turawa ide yo menang. Menang tau? Akhirnya perzinaan itu luar biasa. Sekarang banyak sekali nyun ngapunten iki nenten Pak Naib itu. Seandainya mereka mau jujur, sesungguhnya ketika akad nikah itu mereka sudah berzina itu luar biasa. Ya. Sehingga habis nikah 5 bulan sudah melahirkan. Ya Allah, monggo keluarga kita jaga. Justru kadang-kadang seperti itu yang membuat syariah remang. Janin yang lahir nasab kepada siapa? Dalam syariah nasabnya hanya kepada ibu. Tidak ada nasab kepada bapak. Kalau tidak ada nasab, maka akan hilang 2 haknya minimal. 1 hak waris, karena tidak waris nggak punya hak. Yang kedua hak wali. Kalau dia perempuan, mohon maaf ibu-ibu dan juga bapak-bapak, ini hak wali tidak ada. Kalau pembuahan janin itu terjadi sebelum akad nikah, berarti zina. Kalau itu menjadi anak, meskipun dinikahi yang melakukan, maka hak nasab nggak ada, hak wali nggak ada, dia bukan putri panjenengan. Kalau nanti sampai waktunya dia nikah, waline sopo? Bapaknya harus jujur, ternyata saya bukan walinya. Ojo edok-edok nikah, nggak boleh Pak. Matur kepada Pak Naib supaya diangkatkan namanya wali hakim. Masih ada solusi dalam Islam. Haneng ya kula isin, awang kowe itu minta zina we ra isin no. Nah, kan ternyata panjang ya Pak ya. Sekarang lagi heboh ini, sedang dibahas itu di mana-mana. Dia ndak ada hak wali. Nah, padahal kalau dia nekat berarti walinya wali fasid, wali batal. Kalau walinya batal, nikahnya ya fasid, rusak.
Kalau nikahnya rusak, berarti yang dilakukan apakah akan merelakan putri kita berzina selamanya? Piye? Coba. Lah panjang tuh urusannya. Ayo wis ngaku wae, ngaku dosane titik wis bar. Matur kali Pak Naib dengan cara yang terbaik, insya Allah Pak Naib juga akan menjaga kerahasiaan dengan baik. Tapi bagus lah piye meneh. Oh, wonten niku. Oh, kula koyo bolah ruwet tenan ya, Pak ya. Ya. Baru satu contoh zina. Oh. Kemudian yang menghinakan itu. Jadi zina itu menghinakannya seperti itu tuh. Rangaku perwalianku rasa nek ngaku piye coba panjang kan yo zini mula Mbak Debian matur jauh ngati-hati dono tumindak ra becik ana sing enake sak klenteng rekasane 100 rendeng rekasane 100 rendeng udah 100 tahun ya. Nah ini monggo. Yang kedua khamr. Ya Allah Pak, sekarang peredaran khamr itu luar biasa. Ya. Nah ini benar Pak, Indonesia menyebut dengan istilah narkoba. Saya setuju. Itu yang disebut khamr. Khamr itu bukan barang yang diminum. Tok. Memang diantaranya diminum. Tapi baginda Nabi sudah menjelaskan. Khamr itu apa? Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamr. Yang memabukkan, subhanallah, mayantiku anil hawa in wa illa wahyun yuha. Sungguh baginda Nabi itu tidak pernah berkata berdasarkan hawa nafsu. Tapi semua yang diaturkan berdasarkan wahyu. Wahyu betul. Di masa Rasulullah, tahunya yang memabukkan itu diminum. Tetapi Rasul mendefinisikan bukan sekedar yang diminum. Kullun, pakai bahasa kullun, setiap yang memabukkan. Akhirnya sekarang menjadi kenyataan. Diminum, disuntik, diisap, dicimeng, diambuh wisanan. Dan hari ini dunia dihebohkan. Ya, berapa banyak Pak? Saya ini kadang-kadang artak tangisi yaitu keluargaku. Neng kadang-kadang mesake. Berapa banyak orang-orang kaya itu bangkrut gara-gara salah satu keluarganya terjerat narkoba. Luar biasa. Ya. Rezim Bashar Assad itu bisa bertahan. Diktator dunia hari ini, penerus Fir'aun, karena didukung punya pabrik narkoba yang perharinya itu kadang bisa bertonton. Penyaplai dunia Arab dan ke Eropa. Baru setelah lengser dia terbongkar luar biasa. Ya Allah, yuk zini. Bismillah, mugi-mugi keluarga kita ditebihke. Wis pokoke kesimpulan ngoten. Tapi ya diikhtiari dijaga tenang. Iya, itu menghinakan Pak. Khamr. Kemudian judi. Panjenengan semua sama-sama tahu bagaimana berita penjol. Cek penjol. Napa Pak? Judol. Ya? Judol ini Pak, nggak mungkin dilakukan oleh orang-orang rakyat biasa dengan standar yang seperti itu kuatnya. Ya tuh, patah satu tumbuh 1000. Ya Allah.
Banyak saudara-saudara kami kalau ke kampung-kampung itu ada yang bunuh diri, ada yang disuruh minggat, ada yang keluarga bercerai-berai gara-gara judi. Gara-gara judi online. Yang ditulis di media itu yang konangan wartawan karena di perkotaan. Saya nggak bayangin di desa-desa itu kenal penjol, kenal judol. Ternyata kemarin saya cerita kalau sahabat Nabi yang namanya Tolkah bin Ubaidillah itu pulang dari perang membawa ghanimah, bahasa kitanya menang, tapi dia merasa kalah karena kalah dengan temannya yang sudah gugur mati syahid. Artinya nek sahabat itu menangnya rumangsa kalah. Lha ning awake dhewe iki kalah rumangsa menang itu. Apalagi yang sono ae, Bu, Pak. Hei. Bu. Ayo, ngomong tanggane beli sesuatu baru, nggak tahu apakah motor atau kulkas atau langsung memangnya aku raiso. Memangnya aku raiso, padahal aslinya yora. Akhirnya apa? Ngutang. Ayo, ono. Bener toh? Teka wonge. Ora sandingklo kudunge ireng konangan. Iya, coba. Ora sahabat Nabi itu menang aja rumangsa. Lah wong wis kalah kok rumangsa. Akhirnya penjol. Ora mung penjol, judol. Ini rasanya biasanya penjol. Ya kula minum bismillahirrahmanirrahim. Minjem. Ya toh, malah judi. Ya Allah. Judi itu menghinakan. Ndak ada ceritanya orang bahagia dan sukses lantaran itu. Ini menghinakan. Kemudian bergunjing, gibah. Ya tak? Ya ke Indonesia wong gunjing gibah kok jadi tayangan televisi yang paling favorit, ratingnya tinggi. Apa Bu jenenge? Halah etok-etok rangaku. Konangan mesti aku kok dipaido mbi ustaz. Itu di televisi. Itu pelenggan setianya ibu-ibu. Ya. Boyo runggo dikir. Saya memang ibu-ibu karena sekarang anak-anak muda itu tidak mau nonton TV aja, nggak mau. Cerita TV langsung dikomentari temane zaman now nonton TV. Iya, itu sudah. Ya, TV wis ora zamane. Kuwi karo mbok-mbok kuwi lah. Makanya tayangannya gosip. Etok-etok rali ngono. Itu menghinakan. Mula wong sepuh kita wis paring pitutur. Gosip itu jenenge tumbak. Itu perkara sing elek asline gitu yo. Wis ngerti tumbak cucuan wong saiki wis sing duwe anu cucukane wis ra duwe, wis ra enek kok. Nggih ta? Lha cucukan lak nggo mikul pari biyen. Iki pundak suka mikul pari, Pak. Dikira saya enggak masa kecil. Sebelum ke pesantren, sekarang ngangge gerobak kabeh. Nah ini, itu namanya ghibah. Kemudian mencuri, bahasa kitanya merampok atau korupsi. Saya setuju sama Pak Menteri yang baru ini, pencuri itu namanya, pencuri. Sekarang tuh nggak tedas kalau kamu panjenengan sebut korupsi. Alah, disebut korupsi ku ngene alah akeh koncone Allah. Kalau dia lagi ketangkap wong bahasane lah lagi ya lagi apes. Lagi apes. Sing ora konangan ya Allah. Apa ya negeri kita ini jadi negeri bosok tenan ya, Bu ya. Ya Allah, jangan mari kita bentengi nomor 1 dan lain-lain.
Karena setiap yang dilarang dalam syariah pasti berbahaya, ya dari dan menghinakan diri sendiri. Kalau dalam istilah usul fikih itu karya Imam Syafi'i, inna syari'ata kulluha masoleh imma dar'ul mafasid atau tajlibul masoleh. Karena semua yang ditetapkan dalam syariat itu adalah kemaslahatan. Sebaliknya maka setiap yang keluar dari syariat atau yang bertentangan dengan syariat mesti madhar. Itu gampang, ora usah dilogikake dhuwur-dhuwur. Apa yang disyariatkan dalam Islam itu demi kebaikan hidup manusia itu sendiri. Itu apakah namanya sholat, puasa, zakat, haji, silaturahmi, sedekah, infak dan selanjutnya. Kalau ditetapkan dalam syariah mesti maslahat dalam kehidupan manusia. Sedekah, orang kadang-kadang menganggap wah sedekah itu kelang duitnya. Enggak, Kanjeng Nabi sudah matur mana qasamalu abdin min sadaqah. Enggak akan ada harta itu yang berkurang karena sedekah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Betul. Dan ini benar-benar Bapak Ibu. Rasulullah pakai petunjuk, ya tak, laisa nafsul muslim illa min kulli tulu'i syamsi sadaqah. Bukan jiwa seorang muslim kecuali setiap terbit matahari sudah sedekah. Maka pastikan Bapak Ibu, bangun tidur berangkat ke masjid, wis embuh anggenmu gembol imbuh 100 rupiah, 500 rupiah, saya golek 100 500 sesaken. Mau 1000 perak, mau 2000, mangeling-eling aja ngantek lali. Lah ngopo? Selak gedisian meledak sengenge. Ngoten ta? Ngoten niku ditata betul. Insyaallah diberkahi Allah. Wis Allah ora mirsani oke harus sithik kok. Ning Allah itu mirsani ketaatan kita. Nanti terus dibangun seperti itu. Ojo ngantek gedisian sereng ngenge. Monggo kita bersedekah. Iya, ya wis kepepete arep sedekah duit ra duwe atabasum li akhika sedekah. Senyum buat saudaramu sedekah. Esuk-esuk rong ketemu sedulure suami. Bangun tidur senyum buat suami. Sudah sedekah. Gitu Pak. Suami kepada istri. Ya Allah. Jangan sampai dilupakan. Itulah maka perkara-perkara tadi Pak. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaiton. Karena contoh-contoh tadi adalah perbuatan keji dan itu adalah pekerjaan setan. Wajtanibu, maka jauhi. Maka judulnya jauhi wajtanibu. Sama tema ini diambil dari kalimat wajtanibu, padha dohono. Didoi, bukan sekedar ditinggalkan. No. Makanya bahasanya wala taqrabuz zina. Ojo kok cedek-cedeki. Jangan ikut-ikutan tafsirnya liberal. Sing ra entuk nyedaki, Pak. Terus? Ya, nek enten sing ngoten nyang pondok pesantren men diajari ilmu usul fikih. Di situ namanya bab, namanya mafhum. Mafhum itu ada muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Contoh-contoh dalam Al-Qur'an banyak. Ya, wala taqul lahuma uff. Jangan kamu mengatakan sama orang tua uff. Kalau gitu ngeplak orang tua boleh. Apa keplak ya anakmu kan dia. Nah di sini rijun min amalis syaiton wastanibuh la'allakum tuflihun.
kanthi ngedoi perkara-perkara kuwi mau muga kita sami bakal pikantuk kamukten. Innama yuridu setan, karena yang diinginkan oleh setan itu ayyuki abainakum al-adawah. Karena yang diinginkan setan itu bagaimana menjadikan kita ini adawah, permusuhan. Wal bagda, kebencian. Fil khamri, jerumuskan dalam khamr. Wal maisir, suka judi. Wa yasudukum an dzikrillah, ngalang-alangi wong sing padha zikir karo Gusti Allah. Kalau empon ini sudah berjalan lancar goalnya, wa anis sholah, mereka nanti akan menghalang-halangi sholat kita. Proyek surat Al-Maidah ayat 91 itu sedang berjalan di negeri ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Hati-hati. Sedang dijalankan, Pak. Dengan dibikinnya undang-undang kebebasan membikin partai, bikin partai sebanyak-banyaknya dengan dalih katanya demokrasi. Tokoh demokrasi yang diandalkan Amerika. Amerika ini partainya pinter, Pak. Wong loro. Awake dhewe setane oke. Gampang. Cara membikin program apa namanya al-adawah. Oh sanggere partene oke. Remek wis. Adawah, bagdo. Iya, gara-gara beda kaos. Langsung cari dana fil khamr wal maisir. Tibae judi online. Wah nek sing butuhke kok jarene. Enek sing ngopeni. Nah, ya diungkap kaya ngapa ya jenenge mana ada jeruk minum jeruk. Sepodo terus. Akhirnya kita hari ini memang kita masih ke masjid, tidak ada yang menghalang-halangi. Tapi jangan mimpi kalau masjid kita nanti akan dijadikan kandang babi. Cordova sebagai contohnya. Mek awake dhewe meneng. Oh, ini. Dunia telah membuktikan. Leres kan? Ya, betul. Itu benar-benar menjadi kenyataan. Itu di negeri Turkistan, lupa ya. Yang dulu negeri Islam, sekarang semua masjid sudah diratakan karena sudah menjadi provinsi daripada Cina yang cincai itu. Itu adalah negara Islam. Kubah dan menara menjulang tinggi, sekarang bersih. Masjid-masjid sudah banyak yang dijadikan kandang ternak yang tidak digusur. Ya, ini urutan dalam Al-Quran. Wa yasuddukum an dzikrillah, menghalang-halangi orang berzikir kepada Allah. Pagi ini kita duduk ini sudah tahap di sini. Kalau duduk-duduk tafakufiddin belajar ini sudah muncul penghalang-penghalang. Sebagaimana kita ingat periode 80-an, masih ingat Pak? Alhamdulillah tidak sampai yang wa'anis sholah kemudian sudah lengser. Kita ingat sekali Pak, tahun 80-an saya sudah jadi dai muda. Sebelum menikah sudah aktif saya di daerah kemana-mana. Bahkan sering kita datang sampai di masjid. Setelah sampai di masjid pulang tanpa ngaji sama sekali. Saya sering Pak ngalami, baik di Boyolali, ada di Klaten. Yang paling ganas itu Klaten yang saya alami ya. Klaten luar biasa ya. Ada Sukoharjo. Nggak tahu waktu itu kok belum sampai Seragen ya saya. Ya, tapi yang sering itu betul-betul dilarang orang untuk berzikir itu real. Sudah pernah kita alami. Jadi setiap kajian harus ada izin. Ya Pak? Harus izin. Saya sering dicekal. Bapak tidak boleh sini. Kenapa Pak? Bapak punya SIM? Tidak punya. SIM apa itu? Surat izin mubalik katanya. Saya tanya, yang luarin siapa Pak? Ya Pak Koe. Nek dulu kan Pak Koe.
Nggak ada. Begini loh Pak, yang mengeluarkan dari kepolisian atau dari pihak TNI, karena dulu yang suka nyegat biasanya TNI dulu. Ya pokoknya loh, kalau yang ngeluarin mana saya mau cari, atau ke Depak. Dulu kan bukan Kemenak, namanya Depak. Nggak ada jawaban, pokoknya nggak boleh. Ya wes, aku mangkat diterke, mulai lah ya di boleh mas, mohon akhirnya lah judek aku mohon ya dah. Oh panitia nih ya menang, nek nekat ya ambil saja penjara. Dan itu pernah, sudah kita alami di negeri yang tercinta ini. Nah ini nek mboten hati-hati, lama-lama nek iki berhasil ngalang-alangi wong ngaji, wong dzikir, langsung sholat. Bukankah adzan aja sudah keluar undang-undang tidak boleh disuarakan keluar? Bener? Ngriki ya ra metu. Suarane ra ditokke ngriki. Tapi betapa banyak masjid alasannya karena mengganggu lingkungan. Apa tanyai lingkungan apa terganggu? Artinya cara-cara setan ini sudah mulai berjalan, Bapak Ibu. Halo? Cara setan itu sudah mulai berjalan. Kalau adzan tidak boleh suarakan keluar. Nek kula ngeten lek kunjung, adzan ki napa to? Celuk-celuk. Iya. Lah wong nyeluki kok ora nganggo swara ki. Lah sing arep diceluki apa krungu? Wong sing diceluki krungu ae ya urung mesti. Lho kan nunyu jujur, krungu urung mesti apa meneh. Kalau gitu nanti namanya diganti, bukan adzana yu'adzinu yang berarti memanggil. Adzan itu memanggil. Nek ajak-ajak sholat kon ngadeg jenenge iqomat. Lah nek iqomat itu suara dalem, karena sing diajak sing wis tekan masjid, maka panggilannya qad mati sholat. Namanya iqomat. Itu. Jadi program setan itu sudah berjalan. Ojo meneng ae. Nek awake dhewe meneng, diinjek-injek. Setan itu teorinya gini, coba-coba dulu. Kalau dicoba kok meneng, terus. Makanya Al-Quran menyampaikan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Bersiap-siaplah kalian. Ya toh? Mastata'tum, sedapat mungkin apa yang kau miliki, min quwwah, dari kuat. Kekuatan kita membuat majelis taklim, mari kita gerakkan majelis ilmu ini supaya para malaikat menyaksikan kita. Nanti kalau sudah disaksikan malaikat, apa malaikat membantu kita. Bapak-bapak yang pulang, mari kita gerakkan. Jangan sampai ada satu masjid pun yang tidak ada aktivitas ngaji nih. Masjid itu sejak zaman Nabi bukan saja untuk tempat sholat, tetapi sebagai pusat kegiatan Islam. Ibu-ibu jangan kalah, saya juga gerakkan. Ibu-ibu di masjid kamu itu kegiatannya malah melalui bapak-bapak. Wes sampai iki yang bapak-bapak dohiran. Kalau Selasa pagi itu kegiatannya habis sholat subuh silaturahmi ibu-ibu janda. Mantap. Saya nggak ngerti kok geret-geret katanya sambil jalan-jalan pagi. Iya, jagongi nggone ibu-ibu si janda ini kok biar tidak sesekali didatangi rame-rame. Pokoknya kegiatannya reno-reno. Bagaimana kita ikut andil dalam mensiarkan Islam? Ngeten, indah. Baik, itu kemudian nas yang kedua. Kita lanjut yang nomor 2. Kawan yang menyakitkan. Ya, hindari, jauhilah kawan yang menyakitkan. Ya Allah, menyakitkan bisa terjadi secara fisik,
seperti mencederai atau mencuri hak milik kita. Tetapi bisa juga menyangkut harga diri dan kehormatan. Dunia yang semakin global ini kan matur Pak, yang namanya berteman itu ya Allah. Ngono ijik ya coba. Ini disindir oleh Kanjeng Nabi. Makanya yang berikut, inna akhwafa ma'akhafu ittiba'ul hawa wa tulul amal wa imma ittiba'al wa yasuddu anil haq wa amma tulul awal wa yunsil akhirah. Perkara yang paling aku takutkan adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Adapun orang yang mengikuti hawa nafsu, ia akan memalingkan dari kebenaran. Adapun orang yang panjang angan-angan, ia akan membuat lupa kepada akhirat. Bahasane wong Jawa ki, alah mbok yo nyebut wong wis mambu. Ya apal kabeh ngene lho. Wis mambu lemah kok ya ijik pentalitan ya. Wis pokoke niki sing pun purna iman daftar takmir masjid wis paling aman wis ngono ya. Ngoten ya Pak ya. Wis takmir masjid ditampa ya nekat, ora ditampa ya nekat ngono. Aku ora disebut nggon struktur, aku tak bagian sing resik-resik kamar mandi, ganjarane gede wis ngono. Oh iya, masjid kami banyak Pak yang gitu-gitu. Akhirnya saya bikin satu lomba namanya aktivis masjid. Ya rakitan sebulan sekali kumpul. Masjidnya kurang apa? Ngoten ya. Judulnya aktivis masjid. Jadi kita masukkan di grup karena banyak sehingga merasa semua terakomodir. Ya rakitan sesasi kumpul pisan. Padahal anggere kumpul itu Pak, urung kumpul wis ngene. Sesuk urunane apa? Menune apa? Lu malah gue seneng. Tapi bagus Pak. Ini saya ceritakan karena bagus. Kadang-kadang sesuk gini wae. Ana sing jeleduk, wis sesuk sing anu aku wae. Wah, ada iuran wajib. Jangan sampai kita di masjid konsepnya siji. Jangan sampai kita memikirkan masjid, memakai dana masjid meskipun sekecil mungkin. Jadi kita aktivitasnya di masjid pengen konsumsi rono-rono tapi tuku duit. Ada iuran wajib. Nanti kalau nggak ada yang sesuk aku wae, ya uang yang iuran. Bahkan kadang-kadang dalam dana-dana sosial kita bisa membantu dari aktivis itu. Aktivis itu tidak pernah minta kepada masjid, tapi kita malah bisa memberi. Itu gara-gara yo sing daftar takmir masjid kokean. Tapi positif, bagus. Jadi kita jamaah ya ngono wis ngono ya. Yang keempat, kemiskinan yang menyebabkan lupa kepada Allah. Kadal fakru ayakuna kufran. Sudah jam 8. Wis pokoke wong muslim ki aja ngantek fakir wis ngono wae ya. Syaratnya apa? Ikhtiar, nggih. Jangan dibalik, anggere fakir-fakir lalu identik dengan orang muslim. Ndak. Ya toh, negara-negara Islam adalah juga negara-negara yang kaya raya. Ya, Islam enggak pernah ya toh bukan kefakiran. Islam selalu memerintahkan supaya kita membayar zakat, bukan menerima zakat. Bukan menerima. Kemarin saya sampaikan, kata Sokrates, bahagia itu bukan ketika kita bisa menerima sebanyak-banyaknya, tetapi bahagia itu saat kita bisa menikmati meskipun sedikit. Bahasa Islamnya syukur. Ya. Sokrates saya kenal syukur, awake dhewe pengajian, jamaah pengajian ra kenal syukur. Wah, masya Allah. Oke, yang terakhir ini Pak, karena waktu sudah ya. Kekayaan yang menjerumuskan, ternyata hati-hati Bapak Ibu, yang menjerumuskan kita tidak selamanya dalam kekurangan. Betapa banyak dosa-dosa besar itu muncul justru dilakukan saat manusia itu diberi kelebihan dan kecukupan harta oleh Allah. Ya, wong ki nek wis sugih kadang-kadang satu merasa nggak butuh dengan orang lain, naik
jadi nggak butuh dengan Allah. Loh, ini klimaks dosa kalau sudah tidak butuh dengan Allah. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah itu, katanya itu begini, ya toh, dosa dan maksiat yang menjadikan dirinya hina sehingga ingat kepada Allah itu ada kalanya lebih baik daripada taat. Tapi melupakan taat yang melahirkan kesombongan, akhirnya lupa kepada Allah. Ya tahu? Itu ada dalam kitab Syarhul Hikam lil Imam Ibnu Athaillah. Kadang-kadang renungan-renungan seperti itu perlu kita munculkan, Pak. Ya tahu? Kadang-kadang sederek-sederek kita ketok itu tumindak taat wajib anggere rong sasi umroh, tapi baru umroh monggo bangga-banggaan tok. Akhirnya apa? Menjadikan lupa kepada Allah. Itu boleh jadi lebih jelek daripada saudara-saudara kita yang kadang berbuat maksiat dan tidak taat tapi melahirkan rasa hina. Ya Allah, aku mau tumindak ngene, gak piye engko dosaku. Terus eling karo Gusti Allah. Maka bahasanya dosa dan bermaksiat yang melahirkan kehinaan sehingga ingat kepada Allah ada kalanya lebih baik daripada taat yang melahirkan kesombongan dan akhirnya lupa kepada Allah. Karena klimaksnya ibadah itu adalah zikrullah, untuk mengingat Allah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah lan kang dipun kula hormati. Sepindah alhamdulillah saya bisa matur tidak seperti tadi waktu saya sholat subuh. Utuh ya Bu ya, ditutup-tutupi kita tidak lerek. Wah malah ini serak-serak basah orang serak-serak kebablasan. Saged tutup, kita saged matur di hadapan Bapak Ibu yang terhormat selama 1 jam. Mugi-mugi sedaya kerawan kita samitan sampaikan untuk berkah dan rahmatipun Allah. Mugi kerawan kita sami saestu dadosno silaturahmi kita sami ya. Dadosno kanthi silaturahmi muga dadekno sehat awake kita, panjang umur, digampangke rizkine. Amin amin Allahumma amin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.